Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas seni budaya bab 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Nur Hidayat dan rekan saya Gunakan Rizky, absen 10. Najwa Palubi, absen 11. Saya Intan Ramadhani, nomor absen 12. A. Konsep komunikasi visual. 1. Bagian proses komunikasi. Pengertian: komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan. Unsur-unsur komunikasi: 1. Sender atau pengiriman, orang yang menyampaikan pesan. 2. Encoding, penyajian, proses mengubah ide menjadi pesan atau kata, gambar, simbol. 4. Messenger atau pesan, isi yang ingin disampaikan. 5. Media atau channel atau saluran perantara penyampaian pesan atau tulisan, gambar, internet. 6. Decoding atau pemahaman, proses penerimaan memahami pesan. 7. Receiver, penerimaan, orang yang menerima pesan. 8. Response atau tanggapan, reaksi awal penerimaan. 9. Feedback atau umpan balik, balasan dari penerimaan ke pengirim. 10. Noise atau gangguan, hal yang menghambat komunikasi. 2. Komunikasi visual. Pengertian: komunikasi visual adalah penyampaian pesan melalui gambar. Ciri-ciri: 1. Langsung dilihat dan dipahami. 2. Bertujuan mempermudah penyampaian informasi tanpa banyak kata. Proses praktik komunikasi gambar: 1. Perupa atau penggambar membuat ide dan pesan. 2. Pesan divisualkan dalam karya atau gambar. 3. Karya diterima dan dinilai oleh apresiator atau pengamat. 4. Terjadi tanggapan atau penilaian terhadap karya. 3. Mengidentifikasi pesan dalam gambar ilustrasi. 1. Pesan merupakan inti dari komunikasi gambar. 2. Tanpa pesan, gambar tidak memiliki makna. 3. Contoh rambu lalu lintas yang langsung dipahami tanpa penjelasan. 4. Fungsi komunikasi gambar. Komunikasi gambar memiliki beberapa fungsi. 1. Identifikasi, mengenal suatu atau logo atau simbol. 2. Informasi, memberi pengetahuan atau peta rambu. 3. Promosi atau iklan, menarik perhatian agar orang membeli sesuatu. 4. Persuasi, meyakinkan orang atau poster ajakan. 5. Propaganda, membentuk citra atau opini masyarakat. 5. Fungsi komunikasi secara umum. Komunikasi dilakukan melalui simbol verbal dan non-verbal, dan berfungsi untuk: 1. Menyampaikan pikiran dan perasaan. 2. Berinteraksi dengan orang lain. 3. Memberi informasi. 4. Menambah pengetahuan. 5. Hiburan. 6. Mengurangi ketegangan. 7. Mempengaruhi orang lain. 8. Menjalani hubungan. Materi mata pelajaran lain sebagai objek gambar. 1. Memilih materi mata pelajaran yang akan dijadikan objek gambar. Materi dari mata pelajaran lain dapat dijadikan objek gambar. Pilih materi yang mudah dipahami dan berkaitan dengan seni rupa. Contoh objek dapat diambil dari berbagai mata pelajaran. A. Mata pelajaran sejarah sebagai objek gambar. Gambar dapat diambil dari peristiwa atau peninggalan sejarah. Contohnya relief, candi, dan ilustrasi cerita sejarah. Gambar membantu menjelaskan kejadian masa lalu secara visual. Jika tidak ada dokumentasi foto, gambar menjadi alternatif pengganti. B. Mata pelajaran seni tari sebagai objek gambar. Gerakan tari dapat dijadikan inspirasi gambar. Contoh tari legang dari Bali. Gambar bisa berupa sketsa atau ilustrasi gerakan tari. 2. Kaitan mata pelajaran seni rupa dengan sejarah. Seni rupa membantu memvisualisasikan peristiwa sejarah. Gambar atau foto digunakan untuk memperjelas kejadian masa lalu. Setelah abad ke-19, foto sejarah mulai banyak digunakan. Sebelum era fotografi, peristiwa digambarkan melalui lukisan atau ilustrasi. Inti: seni rupa bisa mengambil inspirasi dari berbagai mata pelajaran. Gambar berfungsi membantu memahami materi lain secara visual, terutama sejarah dan seni tari. C.
C. Membuat ilustrasi deskriptif. 1. Pengertian gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan, memperjelas, dan memperindah isi teks atau informasi agar lebih mudah dipahami. 2. Tujuan gambar ilustrasi. 1. Memperjelas pesan atau informasi. 2. Mempermudah pemahaman pembaca. 3. Menarik perhatian pembaca. 4. Menambah nilai keindahan atau estetika. 3. Fungsi gambar ilustrasi. Ekspresif, menyampaikan ide atau perasaan. Analitis, menunjukkan bagian objek secara rinci. Kualitatif, berupa tabel grafik, simbol. Deskriptif, menjelaskan objek atau peristiwa. 4. Peran gambar ilustrasi. 1. Menarik perhatian pembaca. 2. Membantu memahami teks. 3. Menyampaikan informasi secara visual. 4. Membantu menjelaskan peristiwa. 5. Sebagai alat informasi, cerita, dan promosi. Dan 6. Sebagai identitas logo dan ciri khas. 5. Langkah-langkah menggambar ilustrasi. 1. Menyampaikan alat dan bahan. 2. Menentukan tema dan objek. 3. Membantu sketsa. 4. Menyempurnakan gambar dan visual. Menyusun portofolio karya. Pengertian portofolio merupakan kumpulan bukti belajar atau hasil karya proses pembuatan karya yang didokumentasikan agar berkembang pencapaian tujuan dan dapat dijelaskan secara jelas. Cara membuat portofolio. 1. Membuat daftar dari portofolio. 2. Membuat kerangka portofolio. 3. Melampirkan data dan pemilih. 4. Menguraikan tujuan dan pencapaian. 5. Menguraikan proses pembuatan karya ilustrasi deskriptif. 6. Melampirkan foto proses sketsa dan konsep pembuatan karya ilustrasi deskriptif. 7. Melakukan uji publik dengan mengundang guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk melakukan penilaian. Publikasi karya. 1. Pengertian publikasi karya. Kegiatan menyampaikan atau mempresentasikan karya seni agar dapat dinikmati masyarakat luas dan memperoleh umpan balik. 2. Publikasi karya. 1. Menyampaikan ide dan pesan. 2. Media menyampaikan pengetahuan. 3. Pergerakan sosial. Dan 4. Media hiburan, media penjualan karya. 3. Model publikasi karya. 1. Media offline, sama dengan menyajikan karya secara langsung kepada publik, peran di kelas, galeri, aula sekolah, atau bazar. 2. Media online, menyediakan karya secara virtual di media sosial, Instagram, YouTube, ataupun WhatsApp. 4. Mempersiapkan rancangan materi dan tertib publikasi karya. Proses ini dituangkan dalam bentuk proposal kegiatan. Unsur-unsur proposal kegiatan: A. Judul proposal. B. Latar belakang kegiatan. C. Nama kegiatan. D. Tema kegiatan. E. Tujuan kegiatan. F. Jenis kegiatan. G. Sarana promosi. H. Estimasi anggaran. I. Penutup. C. Susunan panitia. F. Merancang poster publikasi. Poster adalah media komunikasi visual yang bertujuan menyampaikan pesan dengan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. 1. Persiapan publikasi karya. 1. Mempersiapkan daftar karya yang akan dipublikasikan. 2. Mengumpulkan foto dokumentasi pembuatan karya. 3. Melengkapi portofolio. 4. Membuat proposal kegiatan. 5. Merancang poster sebagai media promosi publikasi karya. 2. Unsur-unsur merancang poster. 1. Memiliki tema dan tujuan publikasi karya. 2. Menyampaikan pesan yang singkat, padat, impresif, dan mudah diingat. 3. Dilengkapi gambar yang sesuai dengan tema. 4. Komposisi huruf tersusun dengan baik. 5. Menggunakan warna yang terang dan mencolok. 3. Tahapan pembuatan poster. 1. Membuat foto karya dari beberapa sudut pengambilan gambar. 2. Memiliki foto terbaik sebagai bahan gambar poster. 3. Membuat sketsa alternatif komposisi gambar dan huruf sesuai tema. 4. Melakukan pewarnaan sketsa atau manual atau digital menggunakan program seperti Photoshop. 5. Memasang poster di tempat strategis. 6. Pelaksanakan publikasi karya. Meliputi 3 tahapan utama. 1. Perencanaan, pembuatan proposal kegiatan. Persiapan, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal pada proposal. Pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai jadwal dan tempat yang ditetapkan.